Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu di kajian rutin kita pekanan, dan kali ini dengan saya, yakni setiap Rabu malam. Saya masih akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kita telah masuk kepada pembahasan tentang keindahan Islam berupa larangan-larangan, dan masuk kepada pembahasan agama kita melarang perbuatan bid'ah dan menyuruh kita di dalam beribadah itu mengikuti sunnah, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Rasulullah pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajih. Berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ya, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagai perwakilan dari para sahabat. Dan 3 pertemuan terakhir saya telah membahas tentang yaitu kesempurnaan Islam. Lalu yang kedua kita sudah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan bid'ah. Lalu pekan kemarin kita telah membahas tentang makna bid'ah, yakni seperti kata-kata yang lain di dalam agama kita itu semuanya memiliki makna, yakni dari segi lughah, yakni bahasa atau etimologi, dan juga makna secara istilah atau terminologi. Dan saya telah membahasnya dengan ringkas pada pertemuan kemarin. Namun menariknya kemarin itu ada ibunda yang bertanya, betul ya? Ustadz, bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi? Itu masuk bid'ah atau tidak? Iya enggak? Kemarin siapa yang nanya? Mak ya. Lalu saya menjawab, sepertinya itu pertanyaan perlu jawaban yang agak panjang. Ya, maka saya membuka kembali kitab atau buku-buku yang saya miliki. Maka insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikannya sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang Allah berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Saya beri judul ini, yakni perihal perayaan Maulid, ya. Bahwa hal ini adalah sesuatu pembicaraan yang lama, bukan baru-baru ini. Hal masalah persoalan perbedaan pendapat masalah merayakan Maulid ini, juga merayakan perayaan yang lainnya. Kan perayaan tuh banyak tuh yang suka dilakukan oleh orang tuh, ya kan? Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, ya kan? Apalagi nuzul Quran dan sebagainya. Termasuk juga ulang tahun, ya kan? Kan perayaan tuh. Milad jadinya milad. Kalau ininya milad ya. Sebenarnya kalau bahasa Arab maulid atau milad atau apalah. Ya kalau bahasa bebasnya ulang tahun, ya. Betul kan?
perayaan kelahiran. Cuman itu dalam istilah bahasa aja. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Happy birthday ya. Apalah itu ya. Tapi ini kalau kita bahasa Maulid ya kan. Perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ini sudah dibicarakan para ulama telah lama. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibnu Athur di abad ke-9 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya itu bahwa memang di abad itu sudah ada ulama yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Beliau sudah mengatakan hal tersebut di salah satu kitabnya itu ya. Oleh karenanya para ulama baik yang pro ataupun yang kontra perayaan Maulid, mereka menulis kitab. Baik itu secara umum dimasukkan ke kitab-kitab besar mereka, atau mereka menulis kutaib atau buku kecil, buku ringkas tentang hukum perayaan Maulid itu. Mereka juga membuat fatwa tentang hukumnya itu. Ya, jadi hal ini sudahlah lama. Oleh karenanya beredarlah hal ini di tengah-tengah kaum muslimin. Yakni tentang pro dan kontranya perayaan Maulid ini. Boleh tidaknya itu perayaan Maulid itu. Oleh karenanya kalau kita lihat ya, saya bisa menyebutkan di sini, yakni para ulama yang baik yang melarang ataupun yang membolehkan perayaan Maulid ini. Dan saya berusaha telah membaca kitab atau buku-buku itu. Baik saya membacanya langsung ke buku yang dimaksud, ataupun saya membaca nukilan dari buku yang lain terhadap pendapat ulama tersebut. Paham maksud saya? Jadi saya membaca sebuah buku, kemudian buku itu dia ada menukil dari buku yang lain. Nah itu saya berusaha itu. Ini karena kita berbicara masalah ilmiah. Dan saya ingin mengajak jamaah kita, walaupun ibu-ibu ya nggak apa-apa belajar ilmiah. Di sini saya dapat menyebutkan ya, pertama ulama yang melarang. Yang pertama yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Ya, beliau melarang bahkan membid'ahkan yakni yang namanya perayaan Maulid Nabi. Yang kedua Tajuddin Amar bin Salim. Ya, ini beliau mengatakan melarang atau bahkan membid'ahkan perayaan Maulid ini di kitabnya yang berjudul Al-Maurid fi Amalin Maulid. Yang ketiga, ulama yang melarang perayaan Maulid ini adalah ulama yang bernama Ibnul Hajj. Ya, ini di satu kitabnya yang berjudul Kitab Al-Madkhal, ya. Kemudian juga yang keempat yakni Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau juga ada melarang bahkan membid'ahkan yakni perayaan Maulid ini. Kemudian selanjutnya yang kelima ada ulama yang bernama Abdus Salam Asy-Syukairi, ya. Di kitab beliau yang berjudul As-Sunan wal Muqtada'at, beliau membid'ahkan atau melarang orang untuk merayakan Maulid ini. Ini saya baca kitabnya saja ya, saya tidak membaca tekstualnya, tapi saya rangkum saja karena tentu nggak cukup waktu kalau dibaca ya. Kemudian ada Al-Imam Asy-Syatibi, ya, di kitab beliau yang berjudul Al-I'tisam. Ini salah satu kitab yang khusus membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang bid'ah.
Beliau di situ menjelaskan apa itu bid'ah, kriterianya. Beliau membantah orang yang mengatakan dan seterusnya. Beliau di sini menyebutkan di kitab ini bahwa salah satu contoh dari bid'ah itu adalah merayakan perayaan Maulid. Itu 6 ulama yang membid'ahkan di kitab-kitab mereka, yakni perayaan Maulid itu. Itu ulama-ulama luar ya. Saya juga bisa menyebutkan di sini ulama-ulama Indonesia. Ya, yakni yang ketujuh yakni ada ulama dari Aceh yang terkenal dengan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, yakni beliau mendapatkan gelar profesor honoris causa dari Universitas Muhammadiyah Jogja ya. Sehingga beliau dikenal dengan Profesor Hasbi As-Siddiqi, salah satu seorang ulama yang sangat produktif menulis buku. Itu kaum muslimin era tahun 50-an sampai 80-an bahkan 90-an itu di rumah-rumah kaum muslimin banyak beredar buku-buku Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi itu. Yang paling terkenal itu pedoman sholat. Beliau itu ada pedoman sholat, pedoman zakat, pedoman puasa, pedoman haji. Saya puluhan punya buku beliau. Ya. Beliau mengatakan di kitabnya, di bukunya yang berjudul Kriteria Sunnah Bid'ah, beliau masukkan perayaan Maulid itu adalah bid'ah di dalam agama. Yang ke-8 ada ulama Indonesia. Ini ulama tahun 50-an juga, sama seperti Profesor Hasbi. Terkenal dan banyak menulis buku juga. Mungkin mak-mak ada pernah dengar nama ini. Nama beliau Munawar Khalil. Ya. Buku beliau yang terkenal itu tentang sejarah Nabi Muhammad salah satunya. Ada beliau menyebutkan hal ini di buku beliau yang berjudul Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau ada mencontohkan salah satu bid'ah itu adalah merayakan perayaan Maulid. Kemudian ada lagi ulama sejaman juga ini, tahun 40-an, 50-an sampai 70-an, 80-an, yakni ada yang namanya Ustadz A. Hasan. Beliau ini adalah pendiri Persis, salah satu organisasi ormas Islam. Kan ormas Islam itu banyak, ada Muhammadiyah, Nunas, ada yang namanya Persis. Nah, beliau ini gubesnya Persis, guru besarnya Islam. Beliau banyak juga menulis buku, saya banyak. Beliau mengatakan perkara ini, yakni perayaan Maulid ini adalah bid'ah itu di buku beliau yang berjudul Soal Jawab. Ini ada buku ini ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid. Kalau yang 2 jilid itu digabung antara 1-2 dengan 3-4. Ya. Kemudian ada lagi ulama atau penulis tahun ini yang tahun 90-an dan 2000-an dan orangnya masih hidup. Ya, dan saya juga punya buku ini, yakni Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Itu beliau memasukkan merayakan Maulid itu di salah satu dari contoh-contoh perkara bid'ah itu di buku beliau yang berjudul Risalah Bid'ah. Ya, itu minimal ada 10 ulama yang berkata di buku atau kitab-kitab mereka bahwa perayaan Maulid itu atau merayakan Maulid itu adalah bid'ah. Ini bukan pembatasan, banyak, tapi saya menyebutkan buku ini karena saya punya buku ini atau saya membaca di buku yang menukil buku ini. Kemudian ulama yang membolehkannya, membolehkan perayaan Maulid ini, kita bisa sebutkan di sini ya. Yang pertama, ada ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti. Beliau di kitabnya Husnul Maqsid di bab Al-Hawi wal Fatawi,
Beliau menjelaskan hal ini, yakni akan kebolehan merayakan Maulid Nabi. Yang kedua, ada ulama yang bernama Abu Sama di kitab beliau yang berjudul Al-Ba'is ala Inkari Bid'ah. Ya. Yang ketiga, ada ulama yang bernama Al-Imam As-Sakhawi. Ya. Yang ini dinukil, perkataan Imam As-Sakhawi ini dinukil oleh ulama, yakni yang keempat, yakni Imam Al-Qori di kitabnya Al-Maulid Ar-Rawi. Jadi Al-Qori menukil perkataan As-Sakhawi, yakni keduanya mereka ini mengatakan atau membolehkan merayakan Maulid. Kemudian yang kelima, nah ini ulama nggak lama, baru mungkin abad yang lalu lah ya, belum lama ini ada ulama terkenal di di Arab Saudi itu dari kelompok Al-As'ariyah, dan banyak muridnya di Indonesia ini, jadi ulama besar juga di Indonesia ini, yang bernama Muhammad Alwi Al-Maliki. Muhammad Alwi Al-Maliki ini beliau biasa dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Wallahu a'lam. Itu Muhammad Alwi Al-Maliki berkata membolehkan perayaan Maulid ini di kitab beliau Haulal Iktifal Maulid. Beliau membolehkan ini. Ada juga yang keenam, yakni ada ulama yang bernama Yusuf Rifai. Ini ulama, dia menulis ada kitab berjudul Ar-Ra'du Mulkah Al-Mani. Ya. Beliau membolehkan atau menyuruh, yakni merayakan Maulid itu. Kemudian ulama-ulama Indonesia juga ada yang menulis buku yang membolehkan merayakan Maulid itu. Misalnya Kiai Hasim Asy'ari di kitab beliau Tanbihat. Ini saya bawa bukunya ya. Saya nggak bawa buku semuanya, nggak muat tas saya bawa yang kecil-kecil ya. Tapi saya punya buku semuanya ya. Ini beli kitab beliau Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bi Al-Munkarat. Ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari. Ini ditulis beliau dalam bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan dengan judul Koreksi Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membolehkan. Ya. Kemudian yang kedelapan ada kelompok dari ulama dari Asy'ariyah juga nih, yakni Kiai Sirajuddin Abbas. Nah, ini seangkatan dengan ulama tadi itu, Profesor Hasbi apa. Beliau ulama tahun 40-an. Kita yang muda-muda ini nggak kenal, kecuali yang hobi baca buku kayak saya. Mungkin emak-emak juga nggak kenal. Itu bukunya yang terkenal itu ada namanya 40 Masalah Agama. Itu buku masih banyak dijual loh. Saya di Bengkulu ini sering menemukan buku itu. Ya, Kiai Sirajuddin Abbas. Di bukunya 40 Masalah Agama. Beliau membolehkan perayaan Maulid itu. Kemudian yang terakhir, ya, ini sama seperti Ustadz Abdul Hakim Amir Abda tadi, ini penulis atau Ustadz yang hidup zaman kita ini. Ya, ini Ustadz Abdus Somad. Nah, di bukunya 37 Masalah Populer. Nah, saya punya buku ini dan saya sudah baca. Ya. Dan lain-lain. Jadi saya tidak membatasi. Ini yang saya sebutkan ini, yakni ulama yang membolehkan ini bukan membatasi. Ini kebetulan yang sudah saya baca bukunya dan saya punya bukunya atau menukilnya. Ya. Mungkin yang membolehkan juga banyak, yang melarang juga banyak. Biasa di dalam ranah ilmiah di dalam agama kita biasa itu. Pro dan kontra.
iya atau tidak. Itu biasa itu. Oleh karenanya dari sini kita bisa mengetahui jamaah, ya, bahwa sungguh pun para ulama ini berbeda di dalam pendapat mereka tentang boleh tidaknya merayakan maulid itu. Mereka punya kadar kesepakatan, yakni ada yang mereka sepakati, mereka sama-sama setuju gitu. Apa itu? Pertama, yakni mereka sepakat, baik yang pro atau yang kontra, baik yang membolehkan atau yang melarang, mereka sepakat bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'ut tabi'in. Di zaman 3 generasi yang baik itu, ya, tidak ada. Sepakat ini. Bahkan mereka yang pro juga yang membolehkan itu, mereka menyebutkannya nih. Saya baca di buku begitu, termasuk saya baca ini terakhir buku yang saya baca ini. Beliau mengakui bahwa tidak ada pernah di zaman Nabi. Sepakat. Bahkan mereka sepakat ini bid'ah. Bayangin tuh. Yang pro sama yang kontra, yang bolehin atau yang melarang, sama sepakat ini bid'ah. Tapi bedanya di mana? Bedanya di yang mengatakan tidak boleh itu bid'ah yang mungkar, yang dilarang. Tapi yang membolehkan, ia menganggap bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang baik. Paham sampai sini? Paham? Ya, agak berat nih ngaji ini. Sengaja saya nih, soalnya pertanyaannya berat sih. Karena saya ditanya berat, saya nggak mau jawab ringan-ringan, saya jawabnya. Ya, jadi saya ulangi tadi bahwa baik yang pro atau yang kontra, mereka sepakat semua. Di dalam kitabnya mereka menyebutkan bahwa perayaan Maulid ini tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Sepakat mereka. Baik yang pro, apalagi yang kontra. Bahkan mereka sepakat ini bid'ah dalam agama. Cuman yang satu ngecek ini bid'ah mungkar, dolalah, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, itu lain lagi nanti. Apa itu bid'ah hasanah? Itu babnya lain lagi tuh. Saya kan tidak bahas itu. Kalau bahas itu lebih nanti puyeng lagi jamaah. Mak nih paham gak nih? Hah? Saya mengikuti ulama yang membid'ahkan. Itu jawaban ringkasnya. Tapi ya, jawaban ringkasnya itu, saya berpendapat mengikuti ulama yang membid'ahkan. Ya. Yang kedua, ya, ulama yang pro atau yang kontra ini, yang membid'ahkan, yang melarang atau yang membolehkan, mereka pun sepakat. Yakni mereka membangun alasan masing-masing mereka itu karena cinta. Yang merayakan Maulid dasarnya apa? Karena cinta kepada Nabi. Betul? Cinta kepada Nabi. Kalau ditanya, malah dibilangnya kita yang merayakan itu, dibilang kamu tidak cinta. Sementara kita yang mengatakan itu bid'ah, kita juga mengatakan ini karena cinta kami. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yakni siapa? Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya itu mendasari atas cinta. Itu enggak kita nafikan itu. Dua-duanya beralasan cinta. Soal nanti dibantah
oleh yang kontra bisa saja. Misalnya ini yang kontra bilang, yang melarang, mana tinggi cinta kau apa cinta sahabat dengan Nabi? Jawabnya apa? Mana cinta kita apa sahabat Nabi dengan Nabi? Tentu sahabat lebih cinta. Kenapa? Karena mereka lebih dekat dengan Nabi. Orang yang dekat dengan seseorang pasti dia lebih cinta. Kayak istri saya, lebih cintalah istri saya dengan saya daripada mama. Mama mungkin cinta dengan saya dalam tanda kutip ya. Tapi istri saya kenapa? Karena istri saya lebih dekat dengan saya. Sama seperti itu. Tapi mereka tidak merayakannya, kata yang kita yang kontra. Jadi pada level ini kita sama gitu kan, membangunnya dengan cinta. Cuman definisi cinta itu yang berbeda. Kalau kita saklek, cinta itu ya kita apa yang dilakukan Nabi itu. Kalau mereka persepsi cinta itu ya boleh kita ngamalin, pokoknya dasarnya cinta. Walaupun Nabi tidak nyuruh. Paham nggak sampai sini? Nah kemudian dari situ muncul pertanyaan. Mereka itu merayakan itu kan pasti di bulan apa? Rabiul Awal. Ya kan? Rabiul Awal. Oleh karenanya muncul pertanyaan. Sebenarnya Nabi itu kapan lahirnya? Kapan lahirnya Nabi Mak? Hah? Kapan dah lahir? Kapan dah? Sahih betul. 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita buka kitab-kitab sirah, saya minimal punya 6 buku sirah Nabi di rumah. 6 saya punya buku sirah. Saya udah baca semua. Ya, ini bukan mau nyombong, maksud saya itu bicara ilmiah gitu. Bahwa di buku itu ulama berbeda pendapat tentang tanggalnya itu. Sesudah mereka sepakat hari lahirnya. Karena memang hari lahirnya Nabi itu ada hadisnya. Yauma wulidtu, yakni beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus jadi Rasul. Jadi dalilnya tentang Nabi lahir itu yang sama sepakat ulama itu harinya, yakni hari Senin. Dari hadis itu juga lah ulama beda pendapat tadi. Nanti kita bahas itu. Jadi hadis tentang puasa hari Senin itu ulama ada yang pro, yang kontra. Pakai dalil itu juga. Coba. Jadi sepakat. Tapi kalau tanggalnya beda, nggak sepakat. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 8, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 18. Bahkan bulannya aja ada yang beda. Ada yang bilang bulan Ramadan, bayangin. Kenapa? Karena nggak ada dibangun pakai hadis. Kalau ada hadisnya, hadis Nabi bersabda, aku lahir bulan ini, nggak ada. Itu hanya para ulama berijtihad, dilihat dari, dan itu ada di kitab-kitab. Saya sendiri sudah membaca beberapa kitab tentang sirah Nabi itu. Seperti misalnya di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir dan lain-lain lah, banyak. Nah, dari sini ada ulama yang yang kontra mengatakan kalau ini penting niat perayaan Maulid ini, tentu Nabi akan jelaskan itu. Ya, ini merayakanlah Maulid ya kan? Tapi beliau nggak ada menjelaskan di hadis itu. Beliau hanya menjelaskan, ya ini kamu puasa hari itu, ya ini puasa hari Senin. Dan menariknya jamaah, ya, sementara kalau tadi hari lahirnya ulama beda, ikhtilaf. Sementara hari wafatnya beliau itu, meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu ulama ijma sepakat. Ya apa itu? Ya ini tanggal
apa? 12 Rabiul Awal. Menarik kan? Ternyata beliau wafat juga 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya ulama yang kontra, yang menganggap bid'ah perayaan Maulid, mereka berkata kepada ulama yang membolehkan Maulid, bagaimana Anda merangkum dua hal ini? Yakni kebahagiaan dengan kesedihan. Paham maksud saya? Paham nggak? Kan hari itu Nabi lahir, tapi hari itu juga Nabi wafat. Bagaimana Anda bergembira padahal Nabi wafat hari itu? Coba. Bahkan para ulama pembela, yakni para ulama yang menganggap bid'ah Maulid itu, mereka berkata yang paling penting itu Nabi wafat itu. Kenapa? Karena itu disebutkan yakni karena menyangkut kesempurnaan agama. Yakni Nabi wafat itu berarti agama itu sempurna. Soal kelahiran itu tidak begitu penting disebutkan. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah berkaitan dengan Nabi diutus jadi nabinya itu. Bukan tanggal kelahirannya itu. Nabi lahir kita bergembira, betul. Tapi kenapa dia tidak tercatat dengan ini? Kata Allah, ada isyarat bahwa sepertinya ini berkaitan dengan berkaitan dengan sempurnaan agama. Wafatnya beliau itu kan berarti agama kan sudah kita katakan kemarin tuh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Enggak lama Nabi meninggal. Jadi bagaimana menggabungkan dua hal ini, yakni kegembiraan dengan kesedihan itu? Oleh para ulama yang bid'ahkan. Mana? Coba sanggup nggak Anda? Masa Anda bergembira padahal hari ini Nabi wafat, padahal bulan ini Nabi wafat, dan sepakat itu ulama. Sementara ditantangnya ulama yang membolehkan, bagaimana Anda membangun dalilnya? Sementara ada yang berpendapat bulan Ramadan, kenapa nggak bulan Ramadan? Oleh karenanya mungkin di situ juga mereka akhirnya ada yang ngadokannya malam Minggu, ada yang malam Sabtu, ada yang Senin, ya kan? Mungkin situ. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau memang Nabi, sahabat, tabi'in tidak melaksanakan perayaan itu, tidak ada riwayatnya, bahkan diakui dua kelompok ulama, baik yang pro apalagi yang kontra, siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu? Siapa? Iya, ternyata dicek di kitab-kitab sejarah, ternyata awal pertama kali Maulid itu terjadi di awal masanya, di masa para khulafa atau pemimpin Bani Fatimiyun, atau biasa disebut Al-Ubaidiyun. Nah, ini saya punya buku yang menukil itu. Judulnya Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi? Ini disebutkan di sini di halaman 34, ya. Di sini dikatakan, jadi ada penguasa yang namanya Al-Mu'is Lidinillah tahun 341 sampai 365 Hijriah atau 953 sampai 975 Masehi. Ia adalah seorang raja keempat dari kerajaan Ubaidiyah atau Bani Fatimiyah di Mesir. Ia berkuasa kurang lebih selama 24 tahun. Dan dia ini adalah seorang raja yang pertama kali mengadakan maulid di Kairo, Mesir. Tepatnya menurut para ahli sejarah pada tanggal 5 Ramadan tahun 362 Hijriah. Berarti dia berpendapat tadi itu, yakni Nabi itu lahir Ramadan, sepertinya itu. Ya. Dan dia ini juga dikenal sebagai seorang yang berpaham Syiah Rafidah Ismailiyah. Tadi yang disebut tadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Nanti para ulama, para ahli ilmu, ustaz-ustaz silahkan baca di situ. Saya nggak punya buku itu, menukil. Buku itu besar.
buku Arabnya aja tebal, berjilid-jilid, apalagi terjemahannya. Ya, jadi ternyata dari sini kita tahu, kita kan mengaku Ahlussunnah, Sunni. Ternyata itu gawe dilakukan pertama kali oleh orang Syiah, yang oleh kita mengatakan mereka itu sesat. Jadi kalau kita ikut itu termasuk Syiah itu? Ya tidak bisa kita langsung vonis seperti itu. Bedakan antara orang dengan perbuatan, fiil dengan fa'ilnya, ya. Perbuatan dengan orangnya. Perbuatannya salah, orangnya belum tentu salah. Dilihat. Semua nas Quran hadis itu, baik yang berupa ancaman atau hukuman tuh nggak langsung ini. Dilihat dulu orangnya. Dia udah paham nggak? Lalu dia melakukannya kenapa? Karena kebodohan, atau belum ada yang ngasih tahu, atau karena salah paham, atau karena dipaksa atau terpaksa. Nah itu luas itu ya. Nah. Kemudian yang ketiga, mereka sepakat, ulama yang pro atau yang kontra, yang menyuruh atau yang melarang perayaan Maulid itu, mereka sepakat di pendapat mereka bahwa tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara Maulid itu. Tunggu, sabar. Eko lah muda datang langsung ikut. Ya, saya ulangi. Mereka yang pro, yang ulama yang pro atau yang kontra, mereka sepakat melarang adanya kemungkaran-kemungkaran di dalam acara Maulid itu. Baik yang pro yang membolehkan, apalagi yang melarang. Bahkan itu dari dasar mereka. Oleh karenanya kita lihat ya, para ulama seperti ini, pendiri NU ini, Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Sari, beliau sampai menulis buku ini, Kitab Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat. Jadi beliau mengkoreksi, ini kan judul terjemah koreksi peringatan Maulid. Beliau menyebutkan di sini dan beliau melarang keras. Ya, apa kata beliau nih di halaman 2 dan 3 ini? Apa kata beliau di zaman beliau itu ya? Pada malam Senin 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Nah, itu tahun berapa? Sekarang 1445. Nah, ini 100 tahun lalu ya. Hah? 1455 sekarang 45, ini 1355, berarti 90 tahun lalu. Nah, Hijriah. Apa kata beliau? Pada malam itu saya melihat sekelompok santri di sebagian pesantren mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara itu mereka menghadirkan alat-alat permainan, lalu membaca sedikit Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan permulaan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah hidup beliau. Sesudah itu yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya para santri itu melakukan berbagai kemungkaran. Misalnya saling memukul dan menangkis, jadi berantem ya, yang mereka sebut dengan istilah silat atau pencak, lalu tinju dan menabuh rebana, kalau dalam bahasa Jawanya terbangan. Semua itu dilakukan di hadapan wanita-wanita ajnabiyah, yakni wanita-wanita asing yang bukan mahram, yang di dekat mereka, yang menonton pertunjukan itu. Ada juga acara musik. Nah, lihat tuh, dia melarangnya. Satrik, yakni sandiwara kuno. Mak yang tua ya tahu apa itu satrik ya. Dan permainan seperti judi, ini beliau bukan saya nyebut. Serta campur baur laki perempuan. Mereka nonton bersama, saling menari, joget, dan tenggelam dalam permainan, canda tawa, mengeraskan suara, serta berteriak-teriak di masjid dan sekitarnya. Lalu saya melarang dan mengingkari, yakni memberi peringatan keras mereka atas perbuatan mungkar di atas, dan akhirnya mereka berpencar membubarkan diri. Nih. Jadi dia sepakat kalau ada, bahkan ada lagi nih disebutkan, yakni kemungkaran di dalam itu, yakni sebagian pelaku. Mungkin di kita nggak ada, mungkin
Sebagian orang-orang yang merayakan Maulid Nabi itu mereka punya keyakinan Nabi hadir pada saat itu. Ada kelompok Sufi itu. Mereka kalau merayakan Maulid Nabi, mereka punya keyakinan Nabi hadir. Subhanallah. Padahal berapa tempat itu merayakan Maulid? Masa Nabi ada di sini, ada di situ juga? Emang Nabi kembar? Kalau main pakai, nah ini kan, ini yang perlu perlu dikoreksi itu. Berapa menit lagi? Wah, 3 menit lagi. Lanjut. Jadi itu tadi jelas ya bahwa oleh karenanya dari sini kita mengetahui sampai di situ sepakat. Oleh karenanya kita melihat bagaimana ini soal ikut yang mana tanggung jawab nanti di akhirat. Sebagai ustadz kalau nyampaikan pro silakan, yang kontra juga. Seperti saya yang kontra, saya tanggung jawab nanti di akhirat. Anda juga sebagai jamaah ikut mana? Itu karena ada ulama. Tadi saya sudah jelaskan ya. Memang ulama beda dari dulu, tapi perbedaannya itu tadi itu. Saya belum masuk tentang bagaimana para ulama yang kontra menjawab dalil-dalil yang diutarakan oleh ulama-ulama yang pro. Barangkali mungkin di kesempatan yang akan datang, insya Allah kalau bisa kita bahas, kalau memungkinkan. Ini sepertinya pembahasannya akan lebih mendalam, dan barangkali sebagian seperti emak-emak ini mungkin sampai ke sana ya. Tapi yang jelas pada kesempatan ini saya sudah menjelaskan kembali kepada Anda sekalian jamaah, mana yang jelas tadi sudah kita berikan pemaparan, insya Allah bermanfaat. Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.